Baiklah teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter terakhir ya, yaitu chapter 18 dan chapter 19. Nah, di chapter 18 dan 19 ini nanti kita akan mempelajari materi reading yang paling sulit ya, bisa dibilang paling sulit karena di sini nanti teman-teman akan kenalan dengan jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan analogi atau apa namanya, melogika kayak gitu. Atau menarik suatu kesimpulan atau tebak-tebakan berdasarkan suatu informasi tertentu di dalam teks mengenai topik yang ditanyakan, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya kita review sedikit mengenai, reading ya. Jadi reading itu nanti ada 55 pertanyaan dan teman-teman hanya dikasih waktu 55 menit. Jadi anggap aja satu soal 1 menit ya, teman-teman. Kemudian tips di dalam reading itu cuma satu, jangan membaca teksnya dulu karena nanti akan menyita waktu dan tidak semua informasi di dalam teks itu pasti ditanyakan. Ya, karena satu teks itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan saja, teman-teman. Oke, jadi baca soalnya dulu, baru nanti kita akan tahu strategi apa yang harus kita lakukan pada teks. Oke. Nah, kemudian, vocab-nya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman ya di dalam mengerjakan reading ini, seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi, membaca soal dulu, baru membaca teks, teman-teman nanti akan tahu strategi mengerjakan soal tersebut. Apakah yang pertama, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau topik sentences-nya saja. Oke. Nah, atau yang kedua, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol ya di satu titik di dalam kalimat. Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau membuat tebak-tebakan berdasarkan informasi yang tertulis di dalam teks. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf ya maksudnya. Itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar teks ya. Jadi garis besar teks atau keseluruhan teks itu nggak perlu dibaca semuanya. Karena nanti teman-teman malah akan dibuat bingung dengan informasi-informasi tambahan atau informasi-informasi yang tidak penting seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kalau ada pertanyaan yang menanyakan gambaran besar dari teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal yang menanyakan gambaran besar dari teks itu maksudnya adalah pertanyaan mengenai gagasan utama atau ide pokok. Kalau nggak gitu pertanyaan mengenai pengembangan ide atau idea organization. Atau pertanyaan yang mengenai suasana hati penulis yang dituangkan ke dalam teks tersebut, atau maksud penulis, menulis teks tersebut, atau bidang keilmuan yang membahas teks yang ditulis sama si penulis. Oke. Kemudian, kemarin kita juga sudah belajar mengenai jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Jadi dicari dulu letak informasi yang ditanyakan di dalam teks itu di mana, seperti itu. Yaitu untuk jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim, itu adalah jenis soal-soal yang menanyakan peritilan-peritilan kecil, teman-teman. Atau ide-ide yang spesifik, atau ide-ide yang, apa ya, informasi-informasi kecil intinya gitu ya, yang ada di dalam teks. Oke. Jadi jenis soal apa aja yang dimaksud dengan peritilan-peritilan kecil di dalam teks, yaitu yang pertama, jenis soal yang menanyakan lokasi informasi tertentu disebutkan oleh si penulis di dalam teks. Yang kedua, yaitu rujukan kata ganti. Jadi kata benda yang digantikan oleh kata ganti itu apa. Kemudian yang ketiga, stated detail itu adalah, eee, apa namanya, jadi di pilihan A, B, C, D itu yang mana yang disebutkan atau yang benar mengenai kata kunci yang ditanyakan. Kemudian yang keempat, jenis unstated detail atau di pilihan A, B, C, D yang tidak disebutkan di teks atau yang salah mengenai kata kunci di dalam teks itu yang mana. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah, jenis soal vocabulary atau pertanyaan yang menanyakan vocab. Nah, untuk pertanyaan yang menanyakan vocab itu sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu artinya dan sudah tahu sinonimnya di pilihan ganda yang mana, nggak perlu baca teks sudah bisa, ya. Jadi kemarin yang kita pelajari vocab itu ketika, teman-teman tidak mengetahui arti dari kata yang ditanyakan atau vocab yang ditanyakan, seperti itu. Nah, ini adalah alasan kenapa vocab itu sangat penting di reading, teman-teman. Karena ada pertanyaan khusus yang menanyakan vocab juga, seperti itu. Makanya kalau teman-teman dapat vocab baru, supaya nggak hilang, karena sayang teman-teman kita tahu sesuatu terus kita hilang itu sayang. Jadi kita tulis, seperti itu. Nah, terus hari ini kita akan belajar mengenai teknik terakhir dalam pengerjaan, soal reading ya, yaitu make an inference atau menarik suatu kesimpulan atau tebakan
berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal pertama yang teman-teman harus menebak atau menggunakan logika, melogika gitu ya, atau menang analogi, itu adalah soal mengenai inference itu sendiri. Nah, inference sendiri artinya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita tarik dari informasi yang ada di dalam teks. Jadi nanti di pilihan ganda di ABCD itu nggak ada di teks. Kalau teman-teman cari pilihan ABCD di teks itu nggak ada, teman-teman. Nah, tapi kita bisa menarik suatu kesimpulan dari informasi yang ada di teks itu yang mana yang paling nyambung atau yang paling tepat, yang paling ada kemungkinan nyambung dengan yang ada di teks dengan pilihan ganda. Jawabannya maksudnya, ya. Nah, nanti cara mengenali jenis soal ini, kalau teman-teman di soal menemukan kata implied atau inferred, artinya ditarik kesimpulan. Atau likely atau probably, artinya mungkin. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, oke? Nah, cara mengerjakannya, teman-teman tetap harus melakukan scan dan skim ya untuk inference ini. Jadi baca soalnya dulu, temukan kata kunci atau yang ditanyakan di soal itu tentang apa. Ya, kalau sudah teman-teman cari di teks kata kunci itu disebutkan di mana, kemudian pahami kalimat-kalimatnya mengenai kata kunci tersebut. Nah, kemudian teman-teman coba hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Kira-kira yang nyambung yang mana? Kayak gitu. Nah, untuk contoh soal dari inference ini adalah kurang lebih seperti ini ya. Seperti biasa kalau reading kita baca soalnya dulu teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, ada kata mungkin, kemudian not, ditambahin not ya, bukan kayak gitu. Jadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau teman-teman lihat pilihan A, B, C, D itu, di dalam teks nggak akan nemu. Yang Alpha, yang Bravo, yang Charlie, sama Delta nggak akan nemu, teman-teman. Karena inilah ciri-ciri soal inference. Di soal nggak ada. Sorry, di teks nggak ada. Ya. Nah, kata kunci di soal adalah kata dalam bahasa Hawaii, teman-teman. Yang mana kalau itu kita cari di dalam teks, kita melakukan scan dan skim itu dibahas di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Kalau kita punya 26 ya, A sampai Z. Kalau mereka cuma punya 12, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal, A, I, U, E, O. Dan 7 huruf konsonan, H, K, L, M, N, P, W. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii tersebut, itu berakhiran dengan huruf A, I, U, E, O atau vokal. Dan 2 konsonan tidak pernah gandeng, tidak pernah muncul barengan, teman-teman. Jadi vokal itu memiliki frekuensi yang lebih sering muncul di dalam bahasa Hawaii dibandingkan bahasa Inggris. Nah, intinya itu tadi aturan penggunaan kata dalam bahasa Hawaii ya. Kita cek ABCD, kita hubungkan teman-teman. Yang alfa ada mahalo, itu 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, a, o. Kemudian huruf konsonannya M, H sama L-nya itu nggak pernah muncul bareng ya. Mereka terpisah oleh A sama ya A sama A di situ. Jadi mereka nggak ketemu bareng. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan penggunaan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan ini jawabannya karena yang ditanyakan yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata. Ma, kemudian hi, ma, kemudian hi lagi. Nah, di situ setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu a, i, a, i. Oke, dan konsonannya tidak gandeng, teman-teman. M sama H-nya itu terpisah ya, nggak ketemu langsung. Jadi ini juga mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti Bravo bukan jawabannya ya, karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kalau yang Charlie Meklea, nah di situ ada yang digaris bawahi teman-teman, yaitu huruf K sama L. Tadi aturan dalam bahasa Hawaii itu adalah 2 huruf konsonan, konsonan itu H, K, L, M, N, P, W-nya itu nggak boleh ketemu bareng, nggak boleh gandeng, ya. Nah, berarti yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah yang Charlie ya, yaitu Meklea, seperti itu. Nah, dari keterangan contoh soal ini, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada?
Oke, kalau enggak sebentar, sepertinya di chat ada yang bertanya. Permisi Mister, berarti untuk contoh soal ini harus melogika juga ya? Betul, kita harus menarik kesimpulan teman-teman atau menggunakan, apa ya, ngomongnya bahasa Indonesianya perkiraan kayak gitu. Kita harus mengira-ngira kayak gitu. Kadang pernah ketemu soal seperti ini dicari jawabannya di soal tidak ada, kadang jika soal ceritanya mengenai angka diminta untuk menghitung. Ya betul, itu salah satu soal inference, kadang menghitung teman-teman, entah tahun, entah, harga, entah umur dan sebagainya. Jadi, salah satu inference adalah, eee, menuntut kita untuk melakukan suatu apa ya, action lagi atau tindakan lagi. Jadi bukan cuma mencari jawabannya di teks, tapi kita harus menghubungkan dengan informasi yang ada di pilihan A, B, C, D. Seperti itu, Mister. Kadang memang agak kesulitan di vocab, betul. Memang di reading jenis soal ini yang paling sulit ya, apalagi vocab sangat menentukan. Tapi kalau teman-teman dapat vocab baru, saya mohon untuk ditulis ya, takutnya hilang. Sayang teman, kalau kita sudah tahu sesuatu, dapat sesuatu, hilang itu nggak enak sekali. Bukan cuma barang ya, tapi vocab pun juga sama, kayak gitu. Jadi ditulis supaya nggak hilang. Kalau lupa pun itu wajar, teman-teman kalau lupa udah ditulis itu enak tinggal buka. Tapi kalau cuma diinget-inget teman-teman lupa ya udah hilang kayak gitu. Karena nggak ada rekam jejaknya kayak gitu, nggak ada tulisannya. Saya pun juga masih belajar kalau dapat vocab baru entah dari film, dari lagu, dari apapun dalam bahasa Inggris tetap saya tulis kok, teman-teman. Jadi sama, kita belajar caranya samakan kayak gitu. Nggak ada pertanyaan ya berarti? Baik, kita lanjut ke latihan soal seperti biasa. Jangan takut salah, dicoba dulu. Waktunya berarti 2 menit ya, karena 2 soal, 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Jawaban teman-teman silahkan dikirim di chat dulu ya, jangan takut salah. Nanti kita bahas bersama. Oke, cuma ada satu jawaban. Oke, 2 jawaban ya. Alpha Charlie atau Delta Charlie? Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu kok. Kita cari predikat itu kan structure ya, teman-teman. Sorry, terbawa kelas sebelumnya tadi. Baik, ada Alpha Charlie atau Delta Charlie. Seperti biasa kita cari kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, it is implied in the passage that if a kayak has two holes, then bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak itu memiliki 2 lubang, maka ya kata kunci teman-teman adalah lubang yang dimiliki oleh kayak ya, dan ada dua lubang kayak kayak gitu. Kita cek. Nah, lubang kayak itu kalau kita scan dan skim, kita akan menemukannya di paragraf 2, teman-teman. Lebih tepatnya kalimat kedua paragraf 2. Kita baca kalimatnya. Sebuah kayak
itu umumnya dibuat dengan satu lubang di decknya untuk satu penumpang atau pengendara gitu ya. Namun beberapa jenis kayak itu dibuat untuk dua pengendara. Kalau tadi for one rider, sekarang for two, maksudnya two riders. Oke. But because the deck of a kayak is covered over, except for the hull or hulls for its rider for or riders. Jadi kalau diartikan karena deck dari kayak itu tertutup atasnya, kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi jumlah lubang itu ada hubungan dengan penumpang, teman-teman. Lubang lubang kayak itu hubungannya dengan penumpang ya. Dan di pilihan ganda yang menyebutkan rider itu cuma satu pilihan. Jadi ya sudah pasti jawabannya tinggal yang itu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang alfa, teman-teman. It accommodates two riders. Kayak itu memuat dua pengendara atau dua penumpang. Seperti itu. Kalau yang nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa contoh binatang-binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah binatang itu disebutkan di kalimat terakhir banget, kalimat terakhir teks. Kalimatnya berbunyi, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp menuju tempat camp yang lain. Dan umiak itu dipakai untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, berarti tugas teman-teman di sini adalah mencari hewan-hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Ya, kita cek ABCD. Yang alfa, a kangaroo, kanguru. Nggak mungkin kita berburu kanguru pakai kayak ya, teman-teman, ataupun pakai umiak karena kanguru hidupnya di darat, sedangkan umiak dan kayak itu mereka adalah dipakainya di air. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Nah, sebesar-besarnya ular masih bisa ditarik pakai eh, kayak ya, teman-teman. Misalnya anaconda lah dibuat yang paling besar lah, anaconda misalnya. Itu ditarik di air gitu, ditali di kayaknya masih bisa, diseret gitu bisa. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu teman-teman. Hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak adalah yang Charlie. Nah, yang ada kalau kita berburu paus pakai kayak, yang ada bukan pausnya ditarik sama kayaknya, tapi kita yang ditarik ke bawah sama pausnya kayak gitu. Jadi jawabannya Charlie. Kalau yang delta, a salmon, seekor salmon, sebesar-besarnya salmon masih bisa ya dinaikkan ke kayak ya, teman-teman, atau ditarik di air juga bisa seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Seperti itu. It's okay, kita latihan lagi. Di sini ada 3 soal, teman-teman. Dicoba dulu, berarti waktunya 3 menit ya. Silahkan, 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama. Kalau sudah nemu ya, teman-teman. Sepertinya belum ada yang nemu jawaban. Nggak apa-apa, kita bahas bersama langsung, oke? Di situ nomor 3, pertanyaannya adalah, bisa disimpulkan di dalam teks bahwa, nah di soal ini nggak ada kata kuncinya teman-teman. Nah tapi yang saya pernah bilang ke teman-teman, nanti kalau tes asli ITS itu tidak sesulit ini ya. Memang kalau dari soal-soal yang prediksi seperti ini atau dari buku-buku yang buat itu bukan ITS asli, kadang mereka berkreasi sendiri seperti ini soalnya ya. Kalau yang selama saya tes reading itu pasti kata kuncinya ada di teks. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ikut tes prediksi yang bukan asli ITS, kemudian menemukan ada, soal yang nggak ada kata kuncinya, berarti kata kuncinya di jawaban, teman-teman, oke. Nah, itu jawaban kita baca jawabannya ya, yang alfa, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kemudian yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon yang ada di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, kata kunci teman-teman adalah daun-daun ya dari kalau nggak California Redwood ya Giant Sequoia. Nah, Giant Sequoia dan California Redwood itu adalah dua jenis tanaman yang disebutkan di kalimat kedua. Kita baca kalimat kedua ya. Kalimat kedua berbunyi, both evergreen conifers. Nah, ini kalau diartikan dari sini pun udah kelihatan jawabannya, teman-teman. Kedua jenis conifer atau tanaman kalau nggak salah tanaman perdu ya, yang awet hijau atau dia itu nggak tidak menggugurkan daun di musim apapun, alias warna daunnya selalu hijau ya, teman-teman. Yaitu California Redwood dan Giant Sequoia itu cuma ditemukan di negara California saja. Nah, dari kata evergreen tadi kita sudah tahu kalau California Redwood dan Giant Sequoia itu tidak berubah warna di musim apapun. Ya, jadi kalau ada kata awalannya diawali ever itu artinya awet atau selamanya. Jadi evergreen itu selamanya hijau. Kayak gitu. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang delta ya, teman-teman. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah Sierra Nevada itu kalau kita scan dan skim, kita akan menemukannya di kalimat terakhir paragraf 1. Oke, dan dia memang hanya disebutkan di situ, teman-teman. Nah, kalau kita baca kalimatnya, California Redwood ditemukan sepanjang pantai bagian utara maksud saya dari negara California. Sedangkan Giant Sequoia ditemukan di atas daratan atau di tengah daratan gitu ya. Pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini punya lereng. Nah, untuk mengetahui apakah Sierra Nevada ini kita cek pilihan A, B, C, D, yang manakah benda yang punya lereng, teman-teman. Yang alpha, a type of giant redwood, itu adalah sejenis giant redwood. Tanaman tidak punya lereng ya. Alpha bukan. Kalau yang bravo, a coastal community itu adalah sekelompok pantai atau gerombolan pantai. Pantai juga tidak punya lereng. Kalau yang cari a group of lakes, sekelompok danau. Sama, danau nggak punya lereng ya teman-teman. Jawabannya adalah yang delta, a mountain range. Artinya adalah bukit barisan atau pegunungan. Seperti itu. Karena yang punya lereng itu cuma gunung atau pegunungan ya teman-teman. Kemudian nomor 5. Yang manakah di antara berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks? Nah, di soal nggak ada kata kuncinya lagi. Otomatis kita harus baca pilihan A, B, C, D-nya. Tapi yang saya bilang itu ya, kalau teman-teman ikut tes yang asli ITS, tidak sesulit ini teman-teman. Gampang kok kalau yang selama saya, ya walaupun saya belum pernah benar semua ya teman-teman ketika reading, tapi yang saya yakinkan ke teman-teman tidak sesulit ini kayak gitu. Di situ kita baca pilihan ABCD yang alpha Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, intinya di sini ngomongin tentang ukuran. Yang mana ukuran itu dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Kita baca paragraf 2. Yang pertama, California Redwood merupakan
pohon hidup yang paling tinggi dan faktanya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi di bumi. Nah, dari sini udah ketemu ya, yang alfa itu salah, teman-teman. Karena yang alfa dibilang kalau Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Padahal di teks disebutkan kalau California Redwood itu adalah yang tertinggi. Ya, jadi makhluk Tuhan yang paling tinggi di bumi itu adalah California Redwood. Berarti alfa salah ya, otomatis bukan itu jawabannya. Kalau kita baca lagi, ketinggian dari Redwood yang paling tinggi di rekor adalah 385 kaki atau 120 meter. Meskipun tidak cukup tinggi atau tidak sama tingginya dengan California Redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter. Giant Sequoia meskipun demikian merupakan makhluk hidup terbesar di bumi. Giant Sequoia memiliki ukuran setidaknya lebih dari 100 kaki atau 30 meter sekeliling ininya apa? Batang dasarnya ini ya. Dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, kita cek yang Bravo tadi, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo, ya. Nah, kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih dari Giant Sequoia. Nah, yang disebutkan di teks itu hanya beratnya Giant Sequoia, yaitu lebih dari 6.000 ton, teman-teman. Sedangkan beratnya California Redwood nggak ada. Kita nggak bisa membandingkan dua variabel ketika satu variabelnya belum jelas, belum diketahui. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu jauh lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Salah ya, jelas-jelas Giant Sequoia itu adalah makhluk hidup tertinggi, makhluk hidup terbesar di bumi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada 3 soal, jangan takut salah. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban? Belum ada ya? Kalau gitu kita bahas bersama, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang menggunakan bahasa Prancis mungkin mencakup sebidang properti yang bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli ya. Untung-untung ada bahasa Prancisnya, tapi nggak ada teman-teman. Kalau dicek di soal itu nggak ada bahasa Prancis, adanya cuma bahasa gitu aja. Itu disebutkan atau dibahas di paragraf kedua, terutama di paragraf kedua bagian awal, jadi di kalimat pertamanya. Ya, kita baca kalimat pertama paragraf kedua. Di situ berbunyi, meskipun permainan tersebut, maksudnya monopoli ini ya, sekarang ini dipublikasikan atau diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan nama-nama tempat dan lokasi yang asing yang disesuaikan dengan bahasa targetnya yang dipakai di papan tersebut. Nah, berarti dari sini kita sudah tahu, teman-teman. Kalau misalnya di papan tersebut bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka nama-nama tempatnya di sini ini adalah nama-nama tempat yang ada di Indonesia, misalnya Borobudur, misalnya Prambanan, misalnya juga Raja Ampat dan seterusnya, ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang berbahasa Prancis, otomatis cari di pilihan A, B, C, D nama tempat yang ada di Prancis. Oke. Nah, A, B, C, D nama tempat yang ada di Prancis itu cuma satu, teman-teman, yaitu yang Delta. Nah, di sini menuntut kita juga harus punya apa namanya, background knowledge atau pengetahuan umum ya mengenai nama-nama tempat di Prancis, terutama di geografi kayak gitu. Jadi jawabannya Delta, teman-teman, Eiffel Tower seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 7, bisa ditarik kesimpulan bahwa Daro memilih Atlantic City sebagai settingan awal monopoli karena, nah kata kunci teman-teman adalah Daro atau settingan monopoli yang mana itu disebutkan di kalimat berikutnya. Kalimatnya berbunyi, permainan monopoli tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow di masa puncak masa Great Depression. Nah, ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. Jadi Eropa dan Amerika dulu pernah mengalami krisis moneter besar-besaran ya yang berdampak pada eh, apa namanya? Kemiskinan kayak gitu dan pengangguran global kayak gitu. Kemudian Darrow yang pada waktu itu tuh aslinya aslinya atau tinggalnya di Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri juga nganggur, nggak punya kerjaan, teman-teman. Di masa di masa finansial yang sulit tersebut. Dia mengatur permainan awalnya atau permainan originalnya, permainan aslinya gitu ya, itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di tempat asalnya Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, alasannya kenapa? Karena Atlantic City, New Jersey ini merupakan tempat dari berbagai macam tempat-tempat hiburan atau liburan gitu ya, tempat-tempat liburan sebelum masa depresi, di mana dia berjalan sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, intinya alasannya tadi ya, teman-teman, karena New Jersey itu banyak tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Oke, kita cek ABCD yang mana yang ada gandengan atau hubungannya ya. Kalau yang alpha, it brought back good memories. Karena New Jersey atau Atlantic City itu membawa kenangan-kenangan baik atau kenangan indah gitu ya, sebelum masa depresi. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City, bukan ya, karena jelas-jelas dia aslinya di Germantown, bukan Atlantic City, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie, orang-orang Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Nggak ada yang menyinggung orang-orang Germantown atau sesuatu yang bisa membuat orang-orang Germantown marah ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, Atlantic City itu jauh lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada ukuran juga, teman-teman. Ya, jadi nomor 7 ini jawabannya adalah yang alpha. Oke, karena Atlantic City itu mengingatkan kembali orang-orang yang waktu itu tuh menganggur, tidak punya kerjaan dan sedih misalnya kayak gitu, masa-masa indah sebelum masa depresi seperti itu dari permainannya itu. Kemudian nomor 8, Parker Brothers kemungkinan adalah, nah kata kunci teman-teman adalah Parker Brothers. Itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi,
Darrow membuat permainan-permainan pertamanya itu dengan tangan dan menjualnya secara lokal sampai akhirnya Parker Brothers membeli seluruh hak, entah itu hak cipta, hak milik, hak copyright itu ya, dan sebagainya, atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga saat ini. Nah, Parker Brothers itu memproduksi permainan, teman-teman. Berarti dia adalah pabrik mainan, ya. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang Bravo. A game manufacturing company, perusahaan pembuatan game atau permainan. Seperti itu. Nah, jawabannya Bravo. Nah, itu adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan analogi, teman-teman. Dan ini sering sekali muncul ya di soal reading TOEFL ITP seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menggunakan analogi, itu adalah soal transisi. Walaupun ini jarang tapi saya pernah menemukan, teman-teman. Beberapa kali menemukan tapi jarang kayak gitu. Nah, untuk transisi sendiri pengertiannya adalah jadi gini, teman-teman. Paragraf untuk penulisan paragraf, setiap paragraf itu harus ada sambungannya. Nggak boleh paragraf 1 dan paragraf 2 itu tiba-tiba berbelok, berubah topik, itu nggak boleh. Jadi harus ada yang menjembatani supaya paragraf 1 dan paragraf 2 itu kalau dibaca smooth, perpindahannya itu enak kayak gitu dan ada sambungannya. Nah, yang menyambungkan setiap paragraf itu namanya adalah transisi. Jadi transisi itu bisa dibilang mata rantainya paragraf yang menggabungkan paragraf satu dengan yang lain. Nah, letaknya kalimat transisi ini adalah eh, yang paling dekat dengan paragraf yang dihubungkan. Misal teman-teman, paragraf 1 dan paragraf 2 yang menghubungkan itu adalah di kalimat terakhir paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf 2. Jadi yang paling dekat dengan paragraf tetangganya seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman itu ada jenis pertanyaan di reading yang meminta teman-teman untuk membuat tebakan. Kira-kira kalau sebelumnya teks atau sesudahnya teks, kalau mau kita masukkan paragraf atau kita sisipkan paragraf baru, itu paragrafnya membahas tentang apa? Nah, kayak gitu. Nah, jadi cara mengenalinya adalah nanti di soal biasanya ada paragraf preceding. Jadi kalau diartikan paragraf yang mendahului atau paragraf following, paragraf yang mengikuti atau kata-kata yang mirip seperti ini. Intinya pertanyaan yang menanyakan menyuruh teman-teman untuk menebak paragraf setelah teks atau sebelumnya teks kayak gitu. Nah, cara mengerjakannya, kalau yang ditanyakan adalah sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama sekali, kalimat paling atas. Oke. Tapi kalau yang ditanyakan following atau paragraf setelahnya teks, itu teman-teman baca kalimat yang paling bawah atau terakhir sekali. Oke. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului, maka kita baca kalimat pertama ya, yang paling dekat atau transisinya. Maksudnya gini, yang mendahului itu berarti sebelumnya teks ini, kalau di sini mau kita masukkan paragraf membahas tentang apa? Maksudnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita baca kalimat yang paling dekat dengan paragraf tersebut, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam dari dasar laut, kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba tadi ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu juga ada cerita lain, teman-teman, tapi bukan tentang Davy Jones ya. Karena Davy Jones ini cerita yang lain juga. Seperti itu. Berarti kita cek ABCD. Yang alpha, The Youth of Davy Jones. Tidak mungkin sebelumnya paragraf ini membahas tentang Davy Jones ya. Karena Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini. Apalagi ada kata yang lain tadi. Berarti beda dengan Davy Jones. Artinya alpha bukan, Bravo juga bukan ya teman-teman. Karena Bravo juga ada kata Davy Jones-nya. Jawabannya adalah yang Charlie. A different traditional story from the sea. Kalau diartikan cerita tradisional. Maksudnya mitos tadi ya. Yang berbeda dari lautan. Seperti itu. Nah, dari contoh soal ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan sebelum ke latihan soal. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan soal seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu ya, teman-teman, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah. Baik, ada 10 jawaban. Alpha, Alpha, Alpha Charlie, Alpha Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, kata kunci teman-teman adalah paragraf yang mendahului. Berarti kita baca transisi kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Nah, tiba-tiba ada kata program yang lain yang penting dalam yang mempopulerkan ilmu pengetahuan. Nah, otomatis sebelumnya paragraf ini itu ada program yang lain juga ya, tapi bukan membahas tentang kosmos karena kosmos baru diperkenalkan di sini. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a different scientific television series. Serial televisi ilmiah yang lain atau yang berbeda. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, Carl Sagan Scientific Achievement, pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, Carl Sagan ini siapa? Nggak ada di kalimat pertama. Nanti kalau kita pilih yang Bravo, paragraf sebelumnya membahas tentang Carl Sagan, itu nanti nggak ada transisinya. Tiba-tiba berubah arah, tiba-tiba berubah topik. Nggak bagus, teman-teman. Kalau dibaca nggak enak. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, penghargaan Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Sama, Carl Sagan ini siapa nggak tahu, kita di kalimat pertama nggak ada. Ya. Kalau yang Delta, televisi umum. Nah, ini terlalu luas. Kayak televisi umum itu tentang apanya kurang jelas ya, teman-teman. Berarti Delta nggak bisa, jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Preceding selalu kata kuncinya di awal kalimat ya, betul. Karena preceding itu menyuruh kita menebak paragraf sebelum teks. Jadi transisinya atau kalimat yang menyambungkan itu ada di kalimat pertama, yang paling dekat seperti itu. Oke, kemudian nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini atau setelahnya teks ini kemungkinan besar membahas informasi mengenai apa. Nah, karena yang ditanyakan setelahnya teks, kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, penulis dan sutradara utama dari program ini adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, baru di sini ngomongin Carl Sagan, teman-teman. Berarti kosmos sudah selesai ya. Ini ngomongin tentang orang yang membuatnya. Berarti paragraf setelahnya yang nggak jauh-jauh dari Carl Sagan. Dan di pilihan ABCD yang menyebutkan Carl Sagan itu cuma satu pilihan, yaitu yang Charlie. Jadi nomor 2 jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Nomor 3 dan nomor 4 dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, teman-teman. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Silahkan. Baik, ada jawaban Charlie Bravo, ada juga Alpha Bravo, Alpha Alpha dan Charlie Alpha. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti kita baca transisinya di kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat atau dibandingkan di darat gitu ya. Sebuah gaya yang besar dihasilkan di permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang dinamakan tsunami atau disebut dengan tsunami itu dapat terbentuk. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa tsunami di berbagai macam belahan dunia. Nah, tidak mungkin paragraf sebelumnya ini menyebutkan tsunami, teman-teman. Sedangkan tsunami aja baru diperkenalkan namanya di bawah sini. Ya, kalau baru diperkenalkan di sini, sebelumnya nggak boleh disebutkan, nggak boleh dibahas, nggak boleh disebut kayak gitu. Oke, berarti yang ada tsunami-nya salah ya, pilihan-pilihan yang ada tsunami-nya. Dan di pilihan ganda, pilihan yang nggak ada tsunami-nya cuma satu, yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie ya teman-teman. Land-based earthquakes atau gempa bumi yang berdasar di darat seperti itu. Kemudian nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan merupakan topik dari paragraf yang mengikuti teks ini atau setelahnya teks ini? Berarti kita baca transisinya di kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir bandang atau banjir besar gitu ya. Dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, berarti ini ngomongin pasca tsunami atau dampak dari tsunami di daerah pantai. Berarti paragraf setelahnya yang nggak jauh-jauh dari ini, teman-teman. Kita baca pilihan ABCD. Yang alfa, the causes of tsunami, penyebab dari tsunami. Nah, penyebab tsunami sudah disebutkan di paragraf 1 tadi. The cause, penyebab dari tsunami itu sudah lewat. Kalau kita bahas itu nanti ada pengulangan atau pemborosan ide. Jadi sudah disebutkan, jangan disebutkan lagi. Apalagi maju mundur. Udah nyebutin sebab, nyebutin yang lain, nyebutin sebab lagi. Jadi nggak nyambung, teman-teman. Alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, akibat atau dampak kerusakan gitu ya dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, perbedaan antara tsunami dan tidal waves. Nah, tidal waves itu nggak ada di kalimat terakhir. Nggak bisa kita pilih Charlie karena ada lonjakan, ada loncatan ide, tiba-tiba tidal waves itu apa, nggak ada. Kayak gitu. Kalau yang delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami itu juga nggak dibahas di kalimat terakhir ya. Yang ada hanya ketinggiannya saja, bukan jaraknya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah, kurang lebih itu tadi materi terakhir dan sekaligus materi penutup kita untuk program singkat persiapan tes TOEFL ya, teman-teman. Jadi selamat telah menyelesaikan program. Tapi sebelum kita tutup nih, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Permisi Mister, menurut Mister cara efisien untuk menjawab soal-soal seperti ini apa ya Mister? Kadang memang cukup menguras waktu, jadi kadang saya selalu mencocokkan satu persatu dengan Mister dengan logika dan disangkut pautkan naskahnya. Ya, memang caranya seperti itu, Mister. Jadi yang saya bilang tadi di reading itu sebenarnya tipsnya cuma satu ya, kita baca soalnya dulu supaya kita kenal soal itu masuknya ke tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Tipe 1 itu kalau menanyakan garis besar mengenai seluruh teks. Tipe 2 itu mengenai informasi kecil-kecil. Tipe 3 itu ketika kita harus melogika jawabannya. Kayak gitu. Jadi sudah diurutkan ya teman-teman seperti itu. Jadi caranya untuk mengerjakan reading jenis soal seperti ini mau nggak mau kita harus melakukan analogi atau melogika seperti itu teman-teman. Kemudian kalau saya ambil 30 pertemuan sisanya gimana Mister? Jadi sebenarnya 30 pertemuan. Kalau 30 pertemuan saya nggak tahu ya teman, tapi setahu saya gini, kita ada program 1 bulan ya, setiap minggu itu Sabtu Minggu kita libur, kita off. Jadi kita masuknya hari Senin sampai Jumat saja.
Oke. Nah, karena 1 bulan itu 4 minggu, 5 kali 4 berarti 20 meeting. Tapi misalnya teman-teman udah ngambil pertemuan 30 misalnya. Coba nanti tanyakan ke admin ya, 30 itu maksudnya gimana? Kayak gitu. Karena setahu saya juga dikasih tahu lembaga 1 bulan itu bukan 30 meeting kita full Senin sampai Minggu, tidak, teman-teman. Tapi Senin sampai Jumat seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman waktu di pendaftaran daftar yang 30 pertemuan nanti coba tanyakan ke admin seperti itu. Sir, kita nggak belajar listening, Sir. Listening kita bahas di chapter 11 sampai chapter 13. Sudah selesai listeningnya. Kemudian apakah ada tes latihan, Sir? Kapan ya, Sir? Nah, untuk hari ke-20 kan kita sudah chapter 19 teman-teman hari ini. Jadi hari ini kita rangkap chapter 18 dan chapter 19 jadi satu pertemuan. Untuk chapter 20 nanti ada tes simulasi atau tes jadi teman-teman dapat bonus tes sekali gitu ya. Intinya kayak mirip kayak tes TOEFL kayak gitu. Itu sudah paket, ada listening, structure, sama reading. Nah, untuk waktunya itu nanti akan dihandle langsung oleh admin ya. Jadi saya nggak tahu waktunya kapan. Intinya teman-teman standby aja di WhatsApp. Itu nanti akan dikirim ya di WhatsApp. Dan apa namanya? Disarankan untuk segera tes teman-teman. Maksudnya setelah diumumkan misalnya besok hari Senin misalnya ya. Itu hari Senin langsung ambil aja. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan ada kesempatan 3 kali remedi kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, 3 kali remedi atau mengulang tes untuk memperbaiki nilai seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mepet mengerjakannya di akhir-akhir, maksudnya di akhir itu teman-teman kalau nggak salah cuma dikasih kesempatan tes 1 minggu. Nah, kalau teman-teman ngambil tesnya di akhir-akhir kesempatan itu nanti nggak ada waktu untuk remedi kayak gitu. Jadi saran saya segera diselesaikan. Dan apabila teman-teman misalnya nih merasa kurang atau tidak siap untuk tes, jangan khawatir. Saya masih ada menyediakan kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti kelas tambahan kalau bagi yang mau. Seperti itu. Dan untuk kelas tambahan itu di luar lembaga, teman-teman. Di kelas tambahan nanti kita akan membahas tentang soal-soal tesnya. Jadi misalnya teman-teman kalau dapat nilai segini, yang salah saya yang mana? Harusnya apa? Salah saya kenapa? Nah, itu nanti di kelas tambahan. Dan kalau teman-teman tertarik, nanti silahkan japri. Seperti itu. Nanti japri ya kalau mau ikut kelas tambahan. Karena tadi di sesi sore ada sudah beberapa yang sudah japri saya kayak gitu. Nah, nanti kalau banyak langsung saya buatkan grup. Tapi kalau cuma beberapa ya saya kirim dulu teman-teman per chat gitu. Maksudnya bisa saya handle bareng. Maksud saya masih bisa saya handle satu-satu. Kalau misalkan banyak nanti jadikan satu grup supaya nanti lebih gampang saya memberikannya di grup seperti itu. Ya boleh, nanti teman-teman silahkan yang mau japri saya. Nanti saya kasih tahu caranya lewat japri seperti itu. Nggak ada pertanyaan ya? Untuk kelas tambahnya berupa e-course ya teman-teman. E-course itu gimana ya? Bukan live. E-course itu bukan live teaching. Jadi pembahasannya itu fleksibel. Misalnya karena itu video teman-teman itu bebas kapanpun teman-teman siap kayak gitu itu bebas. Karena dulu pernah saya nge-live kan atau membuat live teaching itu ribet karena ada yang free-nya jam segini, ada yang free-nya jam segini, ada yang free-nya jam akhirnya susah ketemunya kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau harus mengikuti suara terbanyak kayak gitu. Tapi sekarang lebih gampang lagi, supaya lebih gampang saya sudah buatkan video. Jadi teman-teman nanti belajarnya lewat e-course atau video seperti itu. Apakah saat soal nanti soal reading-nya juga seperti itu Sir, kurang lebih? Maksudnya seperti itu, seperti ini ya yang di layar ya? Iya. Iya betul. Jadi karena apa ya? Reading ini saya ambil dari buku yang membuat tesnya nanti juga, teman-teman, bukan ITS ya yang saya bilang itu. Makanya nanti kurang lebih ya seperti ini. Tapi yang saya pernah sampaikan ke teman-teman, kalau nanti semisal teman-teman ada rencana mau ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, yang ITP asli dari ITS, saya yakinkan soalnya itu tidak sesulit yang seperti ini, teman-teman. Oke, lebih gampang bisa dibilang seperti itu. Mungkin yang bikin sulit nanti ketika tes adalah musuhnya teman-teman itu waktu. Dan juga ini ya suasana tes kayak gitu. Karena banyak juga yang saya lihat itu ketika tes banyak yang tegang. Akhirnya itu mempengaruhi performa teman-teman waktu tes seperti itu. Tapi untuk bobot soal menurut saya lebih gampang dibandingkan ketika latihan di kelas seperti ini atau dari buku-buku yang
membuat latihan prediksi TOEFL itu menurut saya lebih gampang yang aslinya, teman-teman. Dan saya berani bilang itu karena saya punya soal-soal yang asli dari ITS kayak gitu. Apakah oke. Itu saja mungkin? Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh japri saya, oke? Kalau jadi yang soal asli ITS itu saya pakai untuk ada 2 teman-teman. Yang satu itu untuk tes prediksi kalau mau ya. Yang kedua itu untuk kelas private. Jadi saya nggak berani memberikan ke kelas reguler karena takutnya nanti soal-soalnya nyebar di internet. Seperti itu. Jadi nanti tolong kalau ada apa-apa silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri, oke teman-teman? Baik, thank you so much for having me this past month, guys. Dan semoga yang saya berikan bisa membawa teman-teman menuju kesuksesan. Allahumma amin kayak gitu. See you next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.